Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kalimat tauhid atau tafsir kalimah la ilaha illallah karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pembahasan kita kali ini adalah tentang perlunya memaknai secara benar ucapan la ilaha illallah, bahwa kita tidak cukup mengucapkan la ilaha illallah hanya dengan ucapan saja, tetapi kemudian kita tidak mengetahui maknanya. Karena ucapan la ilaha illallah itu perlu diucapkan, dipahami dengan benar, dihayati maknanya, dan dijalankan konsekuensinya. Kita akan baca penjelasan dari muallif rahimahullah dan juga dari syarih pensyarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah wa laysa al-muradu qawluha bil lisani ma'al jahli bima'naha. Wa laysa al-murad, dan bukanlah maksudnya qawluha bil lisan, ucapan dengan lisan, ma'al jahli bima'naha, tetapi tidak mengetahui maknanya. Di situ ada keterangan 3, catatan kaki nomor 3. Laisal maqsud, ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Laisal maqsudu qawlu la ilaha illallah bil lisani faqat. Bukanlah maksudnya ucapan la ilaha illallah dengan lisan saja. Min ghairi fahmin li ma'naha, tanpa dipahami maknanya. La budda an tata'allama ma ma'na la ilaha illallah. Harus engkau mengetahui atau mempelajari makna la ilaha illallah. Amma idza qultaha wa anta la ta'rifu ma'naha fa innaka la ta'taqidu ma dallat alaih. Adapun jika engkau mengucapkan ucapan itu, tetapi engkau tidak mengetahui maknanya, maka engkau tidaklah bisa meyakini petunjuk dari kalimat tersebut. فَكَيْفَ تَعْتَقِدُ شَيْئًا تَجْهَلُهُ. Bagaimana engkau bisa meyakini sesuatu yang maknanya engkau tidak tahu? فَلَا بُدَّ أَن تَعْرِفَ مَعْنَاهَا حَتَّى تَعْتَقِدَهُ. Haruslah engkau mengetahui maknanya sampai engkau meyakininya. Ta'taqidu biqalbika ma yalfidhu bihi lisanuk. Hendaknya engkau yakini dengan hatimu apa yang engkau lafadzkan dengan lisanmu. Falazimun an tata'allama ma'na la ilaha illallah. Maka sebuah keharusan engkau mempelajari makna la ilaha illallah. Amma mujarradu nutqil lisan min ghairi fahmin li ma'naha fahada la yufidu syai'an. Adapun sekedar mengucapkan dengan lisan tanpa memahami maknanya, ini tidaklah bermanfaat sama sekali. Aydan juga la yakfil i'tiqad bil qalbi wa nutqil lisan. Tidaklah cukup meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Bal la budda minal amal bimuqtadaha. Bahkan harusnya mengamalkan konsekuensinya. Wa dzalika bi ikhlasil ibadati lillah wa tarki ibadati man siwah. Yaitu dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya subhanahu wa ta'ala.
Fala ilaha illallah kalimatu nutqin wa ilmin wa amal. Maka la ilaha illallah itu adalah kalimat yang diucapkan, diilmui, diketahui maknanya, wa amal, dan diamalkan. Laisat kalimata lafdhin faqat, bukan kalimat ucapan saja. Ammal murji'ah fahum yaqulun, adapun para murji'ah, kelompok yang menyimpang, murji'ah, mereka berkata, yakfit talaffuz bila ilaha illallah. Cukup mengucapkan la ilaha illallah secara lafaz saja. Au yakfit talaffuz biha ma'atiqadi ma'naha, atau cukup dilafatkan disertai dengan keyakinan terhadap maknanya saja. Wal amal laisa bilazim. Kalau mengamalkan itu tidak harus, menurut murji'ah. Man qalaha walau lam ya'mal syai'an min lawazimiha huwa min ahlil jannah. Barang siapa yang mengucapkan ucapan la ilaha illallah meskipun tidak mengamalkan konsekuensinya, dia adalah penghuni surga. Ini kata murji'ah. Walau lam yusalli, walam yuzakki, walam yahuj, walam yasum. Meskipun dia tidak sholat, tidak berzakat, tidak berhaji, tidak berpuasa. Walau fa'ala al-fawahisha wal kaba'ir waz zina was sariqah wa syurbil khamr. Wa syurbal khamr. Meskipun dia melakukan perbuatan keji, dosa besar, zina, mencuri, minum khamr. Wa fa'ala ma yuridu minal ma'asi, dan dia melakukan apa yang dia inginkan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Wa tarka at-ta'at, wa taraka at-ta'at kullaha, ya, dan dia meninggalkan ketaatan seluruhnya. Li'annahu takfihi la ilaha illallah indahum, karena cukup la ilaha illallah menurut mereka. Menurut murji'ah cukup dilafatkan atau dilafatkan dan diyakini saja tanpa diamalkan. Hadza madhabul murji'ah. Ini adalah pemahaman murji'ah, pendapat murji'ah. Alladzina yukhrijuna al-amal min haqiqatil iman, yaitu orang-orang yang mengeluarkan amalan dari hakikat keimanan. Kalau Ahlus Sunnah meyakini iman itu adalah amal itu adalah termasuk hakikat keimanan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Iman, Sahih Al-Bukhari. Beliau menyebutkan bab-bab dan dalil-dalilnya. Wa ya'tabiruna al-amal in jaa'a fiha wa ya'tabiruna al-amal in jaa'a fabiha wa ni'mat. Dan mereka, kelompok murji'ah, menganggap amal itu kalau ada, maka itu sebuah nikmat. Wa in lam yaji fa innaha takfi la ilaha illallah indahum. Kalau tidak ada amal, maka cukup la ilaha illallah menurut mereka. Sudah cukup ucapan la ilaha illallah itu. Ini kata murji'ah. Wa yastadilluna bi ahadits tufidu anna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kemudian mereka berdalil dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Nah, jadi berdalil dengan hadis-hadis tertentu yang penjabarannya di hadis yang lain, tapi hanya diambil sepotong. Artinya hadis tertentu yang mestinya dipahami dengan hadis lain. Cuma kelompok yang menyimpang, termasuk murji'ah, itu mengambil bagian-bagian yang sesuai dengan yang dia yakini saja, mengabaikan hadis-hadis yang lebih tegas, lebih jelas. Nah, walakinna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam maqtasara ala hadhihi al-ahadits. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah mencukupkan dengan hadis-hadis itu. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam
lahu ahadits ukhra tufidu hadhil ahadits. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan hadis-hadis yang lain yang memberikan faedah, memberikan penjelasan lebih rinci terhadap hadis-hadis yang dipahami mereka itu. Nah, wala budda an tajma'a baina kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ila ba'din. Maka harus untuk menggabungkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagian kepada sebagian yang lain. Ya. Jadi yang seharusnya itu kita kumpulkan semua sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah permasalahan. Dikumpulkan dulu, ya, jangan diambil sepotong-sepotong. Diambil sebagian, dibuang sebagian atau diabaikan sebagian. La an ta'khudha minhu tarfan wa tatruku tarfan. Jangan engkau mengambil satu bagian kemudian engkau tinggalkan bagian yang lain. Ambil ujung yang sini, ujung yang sana diabaikan. Lianna kalam ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'duhu ba'dan. Karena ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menafsirkan, menjelaskan bagian-bagian yang lain. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat ini menjabarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Nah, wa yubayyinu ba'duhu ba'dan. Menjabarkan secara gamblang sebagian dari sebagian yang lain. Amma alladhi ya'khudhu tarfan wa yatruku tarfan fa innahu min ahli az-zayg alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang yang mengambil satu bagian, satu ujung dan meninggalkan ujung yang lain, maka dia termasuk orang yang menyimpang, yang mengikuti ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Petunjuk yang samar untuk menginginkan fitnah dan menginginkan penafsirannya. Surah Ali Imran ayat 7. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri segala yang disembah selain Allah. Dalam hadis riwayat Muslim dari Tariq bin Ashyam. Nah, ada yang menyatakan Usyaim, ada yang menyatakan Ashyam. Nah, man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri, ya, segala yang disembah selain Allah. Jadi harus ada kufur terhadap segala yang disembah selain Allah. Beriman kepada Allah semata, mengkufuri taghut. Tidak yakin terhadap segala yang disembah selain Allah. Menentang, menjauhi, ya, segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Membenci segala yang disembah selain Allah. Wa hadha hadithun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Falimada ghafaltum anhu? Kenapa kalian lalai dari ini? Kalian hanya mengambil hadis-hadis yang seakan-akan mengucapkan saja cukup. Padahal di hadis lain perlu dibuktikan ucapan itu dengan mengkufuri segala yang disembah selain Allah. Bukan hanya beribadah kepada Allah semata, tapi juga mengkufuri segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka
Sesungguhnya Allah mengharamkan seseorang masuk ke dalam neraka jika orang itu mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah, ikhlas karena Allah. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Idban bin Malik. Nah, kalau orang ikhlas itu tentunya bukan hanya ucapan saja, bukan hanya keyakinan saja, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Nah, amma alladhi yaqulu la ilaha illallah wa la yakfur bima yu'badu min dunillah wa yad'u al-awliya was-salihin fa inna hadha la tanfa'uhu la ilaha illallah. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak mengkufuri segala yang disembah selain Allah, kemudian dia berdoa, beribadah kepada para wali dan orang-orang saleh, maka ini tidaklah bermanfaat ucapan la ilaha illallah. Nah, kalau dia baru mengetahui bahwa itu salah, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan dan memurnikan tauhidnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saleh itu ya, mereka kita ambil faedah keteladanan dalam perilaku mereka, dalam nasihat-nasihat mereka yang sesuai dengan Quran dan hadis, bukan untuk dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Lianna kalam ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'duhu ba'dan, karena ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagiannya itu menafsirkan sebagian dari ucapan Rasul di tempat yang lain. Wa yuqayyidu ba'duhu ba'dan. Ucapan Rasul itu mengikat ucapan yang lain. Kalau ada ucapan Rasul yang secara mutlak, itu ada di bagian yang lain ucapan Rasul yang muqayyad. Kita bisa mengarahkan yang belum jelas ini kepada yang tegas, yang jelas. Fala ta'khudh ba'dahu wa tatruku ba'dahu. Fala ta'khudh ba'dahu wa tatruku ba'dahu. Janganlah engkau ambil sebagian, kau tinggalkan sebagian. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu kitab. Dari kitab itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas, tegas, gamblang. Hunna ummul kitab, itulah induk kitab. Wa ukharu mutasyabihat, sedangkan yang lain mutasyabihat, samar. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu. Mereka mengikuti apa yang samar darinya. Surah Ali Imran ayat 7. Ya'khuduna alladhi yasluh lahum wa yatrukuna alladhi la yasluh lahum. Mereka mengambil yang cocok bagi mereka dan meninggalkan yang tidak cocok bagi mereka. Nah, itu kelompok yang menyimpang. Berkeyakinan dulu baru dicari dalilnya. Kalau Ahlus Sunnah dengan bimbingan ulama, para ulama itu sudah mengumpulkan seluruh dalil, memahami semua dalil dan mengambil kesimpulan dari dalil itu. Demikian dari sejak Nabi dan para sahabat. Nah, tetapi kelompok yang menyimpang itu hanya mengambil yang cocok bagi mereka. Dalil yang dianggap cocok. Meninggalkan yang dianggap tidak cocok. Wa yaquluna istadlalna bil Qur'an. Mereka berkata, kami berdalil dengan Al-Quran. Naqul mastadlaltum bil Quran. Kita katakan, kalian tidak berdalil dengan Al-Quran. Al-Quranu in qala kada faqad qala kada. Falimada ta'khuduna ba'dan wa tatrukuna ba'dan.
Al-Quran jika menyatakan demikian, maka Al-Quran juga menyatakan demikian. Di ayat yang lain menyatakan demikian. Kenapa kalian mengambil sebagian, meninggalkan sebagian? وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Dan orang-orang yang mendalam keilmuannya, mereka berkata, kami beriman dengannya, seluruhnya berasal dari sisi Rabb kami. Surah Ali Imran ayat 7. Al-muhkam wal mutasyabih, ada ayat yang muhkam, ada yang mutasyabih. Ada ayat yang tegas, jelas, ada ayat yang atau petunjuk yang samar. Fayuradduna al-mutasyabih ilal muhkam. Maka yang samar itu dikembalikan kepada yang jelas. Mutasyabih dirujukkan, dikembalikan kepada yang muhkam. Wa yufassirunahu bihi wa yuqayyidunahu bihi, sehingga yang muhkam itu akan menjelaskan. Kemudian yang mutlak menjadi muqayyad. Nah, yang global menjadi tahu ini peruntukannya untuk apa. Wa yufassilunah, memerincikannya. Amma annahum ya'khuduna al-mutasyabih wa yatrukuna al-muhkam fahadhihi tariqatu ahli az-zayg. Adapun mereka mengambil yang mutasyabih, meninggalkan yang muhkam, ini adalah metode kelompok yang menyimpang. فالذين يأخذون بحديث أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ويقتصرون على هذا ولا يوردون الأحاديث الواضحة التي فيها القيود وفيها التفصيل فهؤلاء أهل زيغ. Orang-orang yang mengambil hadis bahwasanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam surga dan mencukupkan dengan itu, mencukupkan dengan kalimat yang seperti itu, tidak merujuk kepada hadis-hadis yang jelas, yang di situ ada ketentuan. Ketentuannya harus beramal, ketentuannya harus meninggalkan segala yang disembah selain Allah. Ada rinciannya, maka mereka ini ahli zaig, kelompok yang menyimpang. Fayajibu ala talibil ilmi an ya'rifa hadhil qa'idah al-'azimah. Maka wajib bagi penuntut ilmu untuk mengetahui kaidah yang agung ini. Apa kaidahnya? Kaidahnya adalah jangan hanya mengambil sepotong dalil, mengabaikan sepotong dalil yang lain. Baik itu petunjuk dalam Quran, hadis, atau ucapan ulama. Kalau ada yang meragukan atau ada yang samar maknanya, diarahkan kepada yang jelas. Nah, li'annaha hiya jima'uddin wa hiya asasul millah, karena ini adalah termasuk pondasi utama dalam beragama, ya. Nah, dan landasan utama. Laisal maqsud annaka ta'khudhu ayatan aw hadisan wa tatruku ghairah. Bukanlah maksudnya engkau ambil satu ayat atau hadis kemudian engkau tinggalkan yang lain. Tidak boleh begitu. Balil maqsud annaka ta'khudhul Qur'ana kullahu. Tapi seharusnya adalah engkau ambil Quran itu seluruhnya. Wa ta'khudhus sunnah kullaha. Engkau ambil sunnah seluruhnya. Wa kadzalika kalamu ahli ilmi. Demikian juga ucapan para ulama. Al-alimu idza qala kalaman la ta'khudhu wahdahu hatta taruddahu ila kalamihil kamil. Seorang ulama jika dia mengucapkan sebuah ucapan, jangan diambil satu kalimat beliau saja, kemudian engkau tidak merujuk kepada ucapan beliau yang lebih lengkap, lebih sempurna. Nah, jadi kalau misalkan dalam sebuah kesempatan seorang ulama berbicara dengan kalimat yang tidak lengkap, sehingga mengesankan ada banyak kemungkinan maksudnya, belum jelas. Sedangkan di kesempatan lain ulama ini menjelaskan secara gamblang, rinci. Maka yang sepotong ini, itu mestinya diarahkan kepada yang beliau jelaskan secara gamblang. Yang beliau jelaskan secara rinci. Nah,
wa tattabi'u kalamahu fil mu'allafatih, engkau hendaknya menelusuri ucapan beliau dalam karya-karya beliau. Li'annahu yuqayyidu ba'duhu ba'dan, karena ucapan beliau itu akan memberikan ketentuan, memberikan penjelasan kepada yang lain yang belum jelas. Li'annahum ala sunani kitabillahi wa sunnati rasulihi, karena mereka mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ya. Faturaddul mutlaq ilal muqayyad min kalamihim, maka dikembalikan yang mutlak kepada yang muqayyad. Mutlak itu umum, muqayyad itu dengan ketentuan-ketentuan, ada rinciannya. Fatalibul ilmi yajibu alaihi an ya'khudha hadhil qa'idah ma'ahu daiman, maka penuntut ilmu wajib baginya untuk mengambil kaidah ini selalu bersamanya. Wa yahdhar min tariqati ahli zayg alladhina ya'khudhuna alladhi yasluh lahum wa yatrukuna alladhi la yasluh lahum minal kitabi wa minas sunnah wa min kalami ahli ilm. Dan hendaknya ahlul ilmu, para penuntut ilmu, berhati-hati menghindar dari metode orang yang menyimpang, yang mengambil yang cocok saja bagi mereka, meninggalkan yang tidak cocok bagi mereka, baik itu dalam Alkitab, dalam Quran, dalam sunnah, maupun ucapan para ulama. Wa yabturuna nuqul, mereka potong penukilan-penukilan. Wa yatrukuna baqil kalam, meninggalkan kalimat lain yang ada. Au yatrukuna al-kalam ats-tsani alladhi yuwaddihuhu, atau dia tinggalkan ucapan yang kedua yang memperjelas sebenarnya. Wa ya'khuduna al-kalam al-mushtabih wa yatrukuna al-kalam al-bayyin, mereka mengambil ucapan yang samar dan mereka tinggalkan ucapan yang jelas. Katsirun minal ladzina yadda'una al-ilma ghafalu an hadha asy-syai', banyak dari orang yang mengaku berilmu mengabaikan hal ini. Imma an qasdit tadlil, bisa jadi karena tujuannya adalah untuk menyesatkan. Wa imma an jahlin, bisa juga karena ketidaktahuan. Fayajibu ma'rifatu hadhil umur, wajib untuk mengetahui perkara-perkara ini. Wa an takuna usulan wa qawaid inda talibil ilmi, dan hendaknya ini menjadi landasan dan kaidah yang diterapkan oleh para penuntut ilmu. Ikuti yang muhkam. Ya, kalau ada yang mutasyabih, arahkan kepada yang muhkam. Muhkam itu tegas, jelas. Sedangkan yang mutasyabih masih samar, maknanya bisa lebih dari satu. Nah, arahkan yang mutasyabih kepada yang muhkam, baik dalam Quran, hadis maupun ucapan ulama. Nah, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.